يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan dulu pelajaran hadis halaman 71. Halaman 71. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli as-suffati radhiyallahu anhu. Sebuah hadis berasal dari Abi Firas, bapaknya Piras. Ada bari ngaran orang Piras, itulah orang Arab ya, zaman bahari itu kayak kita sekarang juga macam-macam nama. Siapa itu bapaknya Piras ini? Rabi'ah. Kalau dilihat, didengar nama ini kayak perempuan namanya, tapi sebenarnya laki-laki. Rabi'ah ibni Ka'b al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi hadis ini berasal dari Rabi'ah. Siapa ini Rabi'ah? Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khadam Rasulullah. Beliau sehari-hari berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung banget tuh Rabi'ah ya, bisa jadi khadam Rasulullah, sehari-hari bertemu Rasulullah, bermuajahah dengan Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, memegang tangan Rasulullah. Luar biasa itu. Barangkali kalau ulun tanya pian-pian bertaan, hendaklah jadi khadam Rasulullah. Insya Allah hendak semuanya bertahan ya, biaram tuh disuruh sidin apakah akun. Ini untung banget ini Rabi'ah ini. Wa min ahli suffah. Beliau juga adalah ahli suffah. Apa tuh ahli suffah? Ahli suffah ini orang yang selalu kumpul di suatu tempat. Tempat itu namanya suffah. Di mana letaknya suffah itu? Adanya di belakang rumah Rasulullah. Jadi kalau sekarang tuh, kalau bapak-bapak melihat di Madinah itu kan kubur Rasulullah itu asalnya rumah beliau itu. Karena di dalam kitab dikatakan para nabi itu, para anbiya itu di mana mereka meninggal, di situ dikuburkan. Bahkan tidak digeser. Di mana beliau menghembuskan nafas yang terakhir, di situ digali lubang,
dan dimakamkan di situ. Rasulullah meninggal di dalam rumah beliau, dan rumah beliau itu yang seperti yang sekarang itu, yang dipakai tralis gitu. Dempet dengan Masjid Rasulullah yang dikenal dengan Raudhah. Raudhah itu adalah masjid asal yang dibangun oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu penguasan sampai sekarang. Masjid Madinah itu luar biasa, berapa kali penguasan. Nah, di belakang rumah Rasulullah yang dempet dengan masjid ini ada namanya Suffah. Jadi tempatnya itu meninggi dikit, kayak balai-balai itu. Nah, disitulah mereka kumpul, para sahabat, dan kebanyakan mereka orang miskin. Tapi mereka juga adalah orang yang ahli ibadah. Mereka sehari-harinya itu pikirannya itu hanya ibadah, nggak ada yang lain. Mereka nggak memikirkan soal dunia, concern soal ibadah aja. Dan yang paling utama mereka inginkan adalah bertemu dengan Rasulullah, ingin sholat bersama Rasulullah, ingin menjadi makmum Rasulullah. Inilah ahli suffah, mereka tuh ahli ibadah. Mereka nggak memikirkan makanan, tapi dalam sejarah nggak pernah mereka tuh nggak makan. Ada aja yang ngasih makanan, datang nih ngasih sama mereka. Tapi mereka tidak memikirkan itu, mau ada mau nggak memikirkan urusan dunia. Nah, salah seorang di antara mereka itu namanya Rabi'ah. Rabi'ah berkata, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nginap, jaga bahasa kita, di rumah Rasulullah. Tapi menginap di sini nih bukan menginap di dalam rumah Rasulullah, enggak. Beliau duduk di depan pintu rumah Rasulullah, menunggu barangkali ada panggilan Rasulullah. Duduk di depan pintu tuh nunggu, barangkali ini nanti ada nih Rasulullah manggil apa. Benar saja, fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Jadi si Rabi'ah ini bila kena Rasulullah mau berwudu, panggil tuh Rabi'ah, Rabi'ah ambilkan air, aku mau berwudu. Segera tuh Rabi'ah mengambilkan air wudu. Bahkan kadang-kadang mencucurkan air kalau Rasulullah sedang mau berwudu. Nah itu dicucur. Karena kayak kita sekarang, kalau kita sekarang kan pakai keran. Dulu belum ada keran, air itu hanya dituangkan, dimasukkan dalam yang dalam istilah bahasa mereka itu ada garibah, ya tempat air itu, lalu dicucurkan, Rasulullah berwudu. Durak ya, girbah dalam bahasa Arab. Jadi benar saja tuh Rabi'ah pada suatu hari dipanggil oleh Rasulullah, Rabi'ah coba ambilkan air, saya mau berwudu. Kemudian Rabi'ah mengambilkan air dan Rasulullah berwudu. Selesai berwudu, Rasulullah nanya sama Rabi'ah, salni. Kalau bahasa kita, Rabi'ah, mintalah kamu kepadaku apa yang kau inginkan. Salni bahasa Arabnya. Kalau sambian kira-kira kalau ditanya Rasulullah mau minta apa kira-kira jawabnya? Pak Jamran, kalau Rasulullah nanya pian, hendak minta apa?
Hah? Sembahyang dengan Rasulullah. Pak Jaksa, kalau ditanya Rasulullah mau minta apa Presiden? Apa jawabnya? Hah? Kebanyakan mintanya. Kebanyakan mintanya. Pian mang Pak. Oi. Pian kalau ditakoni Rasulullah nak minta apa Presiden? Pian jawab apa? Disihatkan badan. Nah, ini lain-lain jawabannya. Pian Pak. Hah? Hah? Dilancarkan ibadah. No, ibu-ibu di belakang. Kalau ditanya oleh Rasulullah, ibu-ibu coba minta lon aku hendak minta apa? Apa jawabnya Bu? Minta emas. Lain-lain nih. Tom, Pak Tom. Kalau ditanya oleh Nabi, kata Rasulullah, ayo Pak Tom, ikam minta apa lon aku? Apa jawabnya kira-kira? Banyak. Ada denang samanya. Pajin itu bang apa? Hah? Iya. Macam-macam. Ada nak minta emas. Bibinan lu biasanya minta emas tuh, ketujuh emas. Ada lelakian yang kada bisi mobil, nak minta mobil. Yang kada bisi rumah, anak minta rumah. Yang kada belum bisi bini, anak minta bini. Macam-macam tuh permintaannya. Tapi Rabi'ah kada kaya pian jawabannya. Pak Jaksa banyak benar ya tadi. Jadi nak minta sehat. Nih, ikam tadi mau angkat tangan nih. Yuk, apa tadi yang nak minta apa? Hah? Ya, bagus itu jawabannya. Parak deh sama, hampir sama lan jawaban Rabi'ah tuh. Baik. Kuntu abitu ma'a Rasulillah SAW fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala. Rasulullah berkata kepada Rabi'ah, salni, tanya, minta lawan aku apa yang engkau kehendaki dari aku, kata Rasulullah. Faqultu, jawab Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kepada sampian, ingin bersama sampian di dalam surga. Nah, apa nih? Rabi'ah ingin bersama Rasulullah di dalam surga. Ulun minta supaya ulun kena lawan pian di dalam surga. Faqal, Rasulullah menjawab, awa ghaira dzalik, atau ada enggak selain itu? Di dalam hadis, syarah hadis dikatakan, ada enggak yang lebih ringan daripada itu yang ingin kau minta? Emang minta surga berat tuh. Kepangan ya. Minta surga tadi siapa yang minta surga tadi? Ada yang tadi minta surga Pak ini Pak. Minta surga berat tuh, minta surga ya Allah. Si Rabi'ah minta bersama Rasulullah di dalam surga, artinya dulu di situ kan, pertama masuk surga, yang kedua bersama Rasulullah lagi. Makanya Rasulullah bertanya, awa ghairi dzalik, ada enggak yang selain itu yang lebih ringan daripada itu, ada enggak? Apa jawabnya? Qultu huwa dzaka. Ku jawab,
Jaka bahasa kita Banjar ngintupang nang ulun hendak. Ya Allah, ada denang lain. Cuma itu yang ulun mau. Ulun ingin bersama pian di dalam surga. Ya Allah. Luar biasa nih permintaan Rabi'ah. Kenapa Rabi'ah ini ingin bersama Rasulullah? Sudah ingin masuk surga bersama Rasulullah pulang bakawan. Karena melihat akhlak mulia Rasulullah SAW. Beliau kada pernah mengecewakan Rabi'ah, berkata santun, ya, kada pernah marah, lembut, senyum, simpatik, kada pernah meniwas. Jadi Rabi'ah ini terpikat dengan akhlak Rasulullah yang mulia seperti itu. Jadi di sini para ulama hadis mengatakan kalau kita tuh hendak juga supaya orang kedah pun berpisah lawan kita, modalnya itu akhlak aja. Akhlak. Maka kalau sudah akhlak ini baik, tutur kata kita baik, lawan orang kada pernah mengecewakan, mendustai orang kada pernah, orang seumuran tuh kada pernah lupa. Sampai dia meninggal pun dia orang ingat, oh sidin tuh baik benar. Tapi kalau yang bersifat materi, uang atau apa saja, ya paling bakawan habis duitnya, habis bakawan ampihan. Gitu kalau kebanyakannya nih laginya nang kantong kandal ketujuh emang awan nih mbah habis tinggalkannya lagi, itu biasanya. Tapi kalau orang itu baik, berbudi pekerti yang baik, akhlaknya yang baik, orang ketujuh mengawani, ketujuh benar mengawani. Nah begitulah Rabi'ah, ingin sampai ke akhirat dalam surga bersama Rasulullah, karena Rasulullah orangnya subhanallah. Dan ini diceritakan lagi oleh Anas bin Malik, 20 tahun jadi khadam Rasulullah nih, saikong juga nih. Satu orang lagi namanya Anas bin Malik, juga khadam Rasulullah. Rasulullah ada beberapa orang jadi khadam. Bukannya sidin mengangkat khadam, orang yang ingin jadi khadam Rasulullah. Senang dengan Rasulullah tuh, senang baparak ketujuh. Tapi sidin penyayangan, kada penyarikan. Itu Rasulullah. Sampai Rabi'ah ini jatuh cinta dengan Rasulullah, kada akan berpisah dengan Rasulullah. Nah ini yang harus kita contoh. Begitu juga kita di rumah tangga itu. Amun bini tuh nak disayangi laki, boy, bu, jangan penyarikan lawan laki. Laki juga begitu. Amat disayangi bini, jangan sedikit nyarik-nyarik, sedikit menyarik-nyarik, meniwas. Ya, tapi kalau kita mencontoh akhlak Rasulullah, itu akan terjadi saling sayang menyayangi. Nang bini bagus akhlaknya lawan laki, nang laki bagus akhlaknya lawan bini, lalu timbul ulfah, saling sayang menyayangi. Itu yang di dalam sering kita orang apa di nikah itu, apa jarang nikah, kalau orang menikahan tuh apa ada doanya tuh. Apa? Nang hidup saling mencintai antara dua laki istri. Akhlak nang ianya. Seseorang tuh biar sugih, namun akhlaknya kada baik, orang benci seberatan. Siapa aja,
Jadi akhlak sesuai dengan ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat contoh suri tauladan yang sangat baik. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tuhan, aku utus ke Muhammad untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Akhlak, adab. Nah, kalau bicara soal adab itu nanti dibahas di dalam ilmu tasawuf. Bagaimana adab akhlak terhadap Allah, bagaimana adab akhlak terhadap sesama manusia, dan bagaimana akhlak terhadap hewan, binatang, dan bahkan kepada benda-benda padat lainnya. Jadi kembali bahwa Rabi'ah ini terikat. Rabi'ah ini jatuh cinta dengan Rasulullah karena akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah, sampai beliau ingin selalu bersama Rasulullah. Jadi sampai ditanya Rasulullah, nang lain adakah? Awa ghaira zalik, adakah yang lain selain pada itu wahai Rabi'ah? Qultu huwa zak. Aku jawab Jasidin, itulah yang ulun minta, tidak ada yang lain. Qal, Rasulullah berkata, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Karena itu kata Rasulullah, coba bantu aku agar bisa untuk mendorong untuk mendorong kamu supaya kamu banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, Rasulullah ikam hendak lawan aku karena di dalam surga banyak sujud. Sujud di sini maknanya banyak mengerjakan sholat. Nah, ini nasihat lawan kita. Bila hendak bersama Rasulullah di dalam surga, jangan tinggalkan sembahyang, terutama sembahyang 5 waktu. Ditambah dengan salat-salat yang lain, salat sunat yang disebut dengan salat rawatib. Salat sunat tadi sebelum subuh 2 rakaat, salat sunat sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat minimal tuh. Tapi ada hadis lain yang mengatakan 4 rakaat, boleh 2 boleh 4, tapi yang 4 tuh nanti punya keutamaan lain lagi. Jar Nabi, siapa yang muazabah, yang membiasakan dirinya mengamalkan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dia akan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Allahu Akbar. 4 rakaat sunat sebelum zuhur. Yang kita rancak tuh 2 rakaat aja, malah ada yang kadang pakai sunatan. Ulirnya, ulir. Padahal keutamaannya sangat luar biasa. Bayangkan tuh, kalau kita bisa membiasakan itu 4 rakaat sholat sunat sebelum zuhur, setelahnya 4 rakaat lagi, jar Tuhan, jar Nabi, nanti akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Waduh, luar biasa. Nah, pegerang guru dihisab tuh diperiksa semua amal kita, mulai dari kita lahir, kemudian balik, potong umur balik, umur 60 tahun misalnya meninggal, potong 15 tahun bagi lelakian, kalau bibinya tercapat 13 tahun aja. Sisa berapa tuh kalau 60 tahun, potong 15, 40, diperiksa tuh. Selama hidup 45 tahun tuh diperiksa oleh Allah. Kamu dulu kawin bejujuran kada? Berapa jujurannya? Sekian. Dari mana ikam dapat duit menjujur itu? Ditanya tuh. Bisi rumah, bisa beli rumah, dari mana dapat duit? Beli mobil, beli kendaraan, beli ini, beli itu, beli ini, sebagainya. Itu ditanya semuanya oleh Allah. Itu namanya hisab. Diteliti semua.
Ada yang nanya dulu, gimana guru menghisab orang sekian banyak ini, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat entah berapa miliar jumlah manusia, gimana itu Allah menghisab orang satu-satu? Dalam Al-Quran dikatakan innallaha sari'ul hisab, Allah tuh cepat di dalam melakukan hisabnya. Ada satu hadis mengatakan itu laksana. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah bagaimana Allah menghisab manusia ini? Kata Rasulullah seperti deburnya angin, bur selesai. Sari'ul hisab. Nah, orang yang membiasakan sholat 4 rakaat, sholat sunat sebelum zuhur, sholat sunat setelah zuhur, 4 rakaat, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bighairi hisab. Ini yang harus kita cari nih. Maka kita di dunia ini aja, pian anak tulak ke Surabaya, anak tulak ke Bandung, naik pesawat, anak Jakarta naik pesawat, di airport itu habis diperiksa dulu semua. Jam tangan dipacul, cincin dipacul, ikat pinggang dipacul, semuanya dipaculi, masukkan ke dalam detektor itu, diperiksa. Kalau ada membawa apa-apa, itu aja repot. Apalagi orangnya berdesak-desakan. Wah, yang di belakang sudah mau maju aja juga pada bawa koper. Nah, itu di airport. Amun orangnya berdua bertiga di airport kedengali. Tapi kalau sudah menggelasak orangnya saling banyakan tuh repot banget. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Lu subhanallah manusia sekian banyak antri mau dihisab oleh Allah. Pada saat itu kita tanpa dihisab, luar biasa. Ini yang kita cari. Terkait dengan yang tanpa dihisab ini juga ada salat tahajud malam. Orang yang membiasakan salat tahajud, yang menjadi amalan dia salat tahajud, nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Nah, namun kawan kita menggawi ini harap benar, harap benar itu. Jadi kata Rasulullah kepada Rabi'ah, kalau ikam hendak bersama aku nanti dalam surga, banyak-banyak salat 5 waktu jangan tertinggal, salat sunat rawatib tadi sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat paling kada, kalau bisa 4 rakaat, sebelumnya setelahnya juga begitu, sebelum asar 2 rakaat, setelah asar enggak ada, sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Tuh kalau yang 5 waktu itu aja kalau kita hitung berapa kali sujud tuh? Yang 5 waktu aja, subuh, zuhur, asar 4, maghrib, isya, subuh, berapa jumlahnya semuanya? Berapa kali sujud tuh? Hitung. 34. Jujur nggak? 34 kah? 1 rakaat 2 kali sujud. Tadi subuh 2 rakaat berarti 4. Zuhur 4 rakaat berarti berapa? 8 ya. Nah 4 tambah 8 12. Asar 4 lagi tambah 4. Pokoknya zuhur subuh 4 kali sujud, zuhur 8 kali sujud, asar 8 kali sujud, maghrib 6 kali sujud, isya 8 kali sujud. Berapa jumlahnya? 34 kali sujud sehari. Jangan kurang daripada itu. Bila kurang pada itu berarti ada kata sembahyang. 34 kali sujud dalam sehari semalam. Kalau ditambah dengan sunat-sunatnya, tinggal hitung aja tuh. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur anggaplah 2.
apalagi 4. Setelah zuhur 2, apalagi 4. Sebelum asar 2, sebelum maghrib 2, setelah maghrib 2, sebelum isya 2, setelah isya 2. Totally semuanya berapa itu semua, berapa kali sujud? Itu aja kalau kita kerjakan luar biasa. Belum ditambah dengan salat-salat yang lain. Misalnya seperti salat isyraq, salat duha, salat hajat, salat tahajud, salat safar, salat tasbih. Pernah nggak di masjid mengadakan salat tasbih? Sewaktu-waktu nanti insya Allah Lun pimpin kita salat tasbih. Salat tasbih itu dianjurkan sangat di dalam agama kita, minimal setahun seumur hidup itu sekali. Minimal seumur hidup itu sekali. Salat safar. Salat safar itu artinya apa? Hendak tulak. Pian hendak tulak ke hulu sungai, pian hendak tulak ke Surabaya, pian hendak tulak ke mana? Salat 2 rakaat. Itu disunatkan itu. Salat taubat, salat wudu, betul. Salat wudu, habis berwudu, salat 2 rakaat. Salat wudu namanya. Usolli sunnatul wudu ra'ataini lillahi ta'ala. Salat 2 rakaat, baca Fatihah, sujud rukuk, salam. Salat wudu itu juga fadilatnya sangat luar biasa. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah masuk ke dalam surga, tahu-tahunya bunyi kedengaran telapak kaki di sebelah kanan sidin. Begitu dilihat di sebelah kanan oleh beliau gambaran Bilal, bayangannya. Pada suatu hari Rasulullah ketemu dengan Bilal. Wahai Bilal, apa amalan ikam? Aku waktu hendak masuk ke dalam surga, waktu Isra Mi'raj, kulihat gambaran ikam di higa aku. Apa nak ikam kerjakan? Ujar Bilal, ulun ya Rasulullah, bila imbah berwudu, ulun salat sunat wudu. Itu tanda baik ngarannya tuh. Salat sunat wudu, salat duha, masing-masing itu punya kelebihan. Jadi kata Rasulullah, hendaklah ikam bikathrati sujud, banyak-banyak sujud kepada Allah, banyak-banyak salat kepada Allah. Kalau ikam hendak bersama aku nanti di dalam surga. Cuma nih hambatannya nih luar biasa. Apa hambatannya? Kita lebih banyak diganggu oleh urusan dunia. Coba mulai sekarang kita robah nih, belokkan. Jaka ibarat perahu itu kita belokkan. Jangan terlampau banyak mengurusi dunia ini. Dunia ini kada ada habisnya. Sempatkanlah itu. Habis itu silakan urus dunia. Salat duha dimanapun jadi, bertoko di pasar, bisi toko salat duha di toko, nggak apa-apa, boleh. Kada perlu di rumah, kada perlu harus di masjid, kada harus di rumah, dan seterusnya. Salat tahajud kayak tadi tuh, bangun jam 3:30. DWC setengah jam paling lawas, sembahyang salat tahajud. Habis sembahyang itu kada lawas nih babunyi nih mic di mana-mana, pergi ke masjid. Aduh, ini kayak begini kan nikmat rasanya salat masjid berjamaah. Kalau salat berjamaah udah sering para guru menyampaikan, salat berjamaah itu nilai pahalanya 27 kali lipat daripada salat sendirian. Kalau sendirian tuh dapat 1 pahalanya sebakul, tapi kalau salat berjamaah 27 bakul diwadahi itu. Nah, banyak-banyak sujud, banyak-banyak salat kalau hendak bersama Rasulullah. Itu yang kadang kali itu tinggal mau enggak. Amun kita mau urusi dunia ini jangan kada ada habis-habisnya.
Sedangkan dunia ini jar Nabi, nilai dunia ini segala isinya kata Rasulullah kada ada sehalar nyamuk pun. Halar nyamuk itu apa artinya bagi kita? Nggak ada nilai. Dunia lebih daripada itu. Halar nyamuk itu berapa harganya bagi kita? Nggak ada harga itu. Dunia lebih daripada halar nyamuk itu. Nggak ada apa-apanya. Itu yang dikejar. Luput jauh orang hulu sungai. Luput itu. Lebih baik kita mengejar yang kaina untuk selamanya hidup di sana. Tapi juga tidak boleh tidak mengurus dunia kita hidup di dunia. Cuma jangan sampai dunia ini mendominasi, menguasai hidup kita sehingga kita terlantarkan ibadah kita kepada Allah. Maka anak masuk surga. Maka anak masuk surga. Apalagi Rabi'ah anak bersama Rasulullah. Ulun rasa kita seberataan ini kalau kada Rabi'ah aja kita seberatan ingin bersama Rasulullah nanti dalam surga. Betul? Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.